Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya lebih senang ungkapan syukur itu ungkapan syukur Nabi Allah Sulaiman, ya kan? Fatabassama duhika min qawliha wa qala rabbi awji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'amala sholihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Nah, sambungan ayatnya itu tafaqqa dan tarfaqala maliya la arul khudam kana minal ghaibin. Artinya Nabi Allah Sulaiman itu memeriksa barisan. Nah, untuk periksa barisan ini saya untuk menyapa tetamu yang hadir di sini. Tentu yang sapaan pertama saya kepada Kak Sinta sebagai manajer, provokatornya ini. Tadi saya sengaja guyon dengan beliau ini. Ini Eko nih saya bilang. Jadi beliau teruskan, Sinta bini Eko. Jadi kata Eko CK kan, sekolah Eko kan. Nah, jadi Sinta bini Eko tadi kan, bukan binika maksudnya kan. Guyon-guyon kecil tadi, tapi cerdas juga guyonnya itu. Kak Sinta yang saya hormati, mudah-mudahan tetap istiqomah menjalankan kegiatan ini. Saya senang sekali. Ini lintas iman, bahkan ada cabang-cabang lagi nih kan. Untuk cabang yang pertama itu Kak Florencia ya. Udah mengklaim sebagai cabang Katolik. Tapi yang penting bagaimana keintiman persaudaraan kita ini membuahkan hasil. Karena ini Eko ya. Kemudian ada perwakilan wanita dari NA ya. NA, angkat tangan NA aja mana? Oh, jangan takut-takut. Ini bukan ayah anda, abah ya. Kalau 13 nama itu 12 ayah anda semua. Saya bilang. Khusus saya abah saja saya bilang. Abah Umar. Kak Sita tahu itu. Yang kedua dari Pemuda Muhammadiyah. Mau angkat tangan dari Pemuda Muhammadiyah nih? Pemuda Muhammadiyah siapa? Ageng kan? Saya juga dulu Pemuda Muhammadiyah. Di Muhammadiyah itu tidak pernah ada mantan ya. Saya nggak mau dibilang mantan ketua, nggak mau, saya nggak perlu. Saya Pemuda Muhammadiyah periode 2002-2006. Waktu itu Kak Poloen saya di mana tuh 2002-2006 itu? Masih SD. Masih SD, wah. Jadi panggil apa ya sama saya, kok panggil SD ya? Dari IMM. Ya, IMM. Kemudian dari perwakilan pemuda dan wanita Keuskupan Agung Pontianak. Kakak ya, wakilnya ya. Kemudian Majelis Tinggi Agama Konghucu. Oh, 2 orang. Ya. Kamsiao, sia-sia. Pandainya itu bang. Nanti tambah bang ya, tambah wawasannya ya kan. Perwakilan pemuda dan wanita dari perwakilan umat Buddha Indonesia. Ini sapanya apa kok Buddha tuh? Nanti diajar ya. Jangan Kak Florencia saja pasti assalamualaikum tuh ya. Bahkan saya semalam udah dapat wawasan tuh dari sekretaris wilayah. Itu dia pandai nutup pidato dengan ungkapan NA, dia bilang. Oh, saya bilang saya mau dengar nanti ya. Kemudian dari pengurus gereja Indonesia. Iya. Ini yang Protestan ya? Oh, yang Protestan. Kemudian dari Parisada Hindu Dharma Indonesia. Ya, ini biar kalau jalan jangan nggak disapa ya. Saya mohon maaf nggak bisa kenal nih pasti ini kan. Kalian pasti kenal saya kan? Abah Uma ya. Sekaligus promosi. Perempuan Melayu Provinsi Kalimantan Barat. Terlambat Pak. Belum datang ya. Kemudian dari perwakilan Etshaur Pontianak. Etshaur ya. Kemudian Suar Asa Katulistiwa. Saka. Ya. Kemudian dari perwakilan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Ya, ini cabang Muhammadiyah atau bukan nih? cabang NU ya. Kemudian dari
Putri Nahdlatul Ulama Kalbar. Siapa yang wakil nih? Gak ada? Ya, jadi pengantar saya pada pagi yang berbahagia ini, karena ini momen yang tepat sekali, ya. Tepat sekali kenapa? Karena kita Muslim khususnya itu baru masuk di tahun baru Hijriah. Tahun berapa? 1445, ya kan? Nah, mungkin Hijriah yang dimaknai sekarang adalah kita berusaha menggeser paradigma kehidupan nih. Yang tadinya konsumeris, sekarang hijrah berusaha menjadi green konsumeris. Yang dulunya kita antroposentrik, sekarang berhijrah menjadi ekologikal, yang sedang kalian sekolahi sekarang ini. Dan kata Kak Sinta, ini dalam tahapan praktek. Kemudian yang dulunya kita individual, sekarang kita sudah buktikan kita sudah komunal, ya kan? Ini sudah komunal, ini sudah community massal, ya kan? Sudah tidak individual lagi. Muhammadiyah juga sudah tidak individu, tapi Muhammadiyah mengajak lintas iman untuk memikirkan ekosistem kita ini. Kalau di Muslim, yang di Muslim ini ya, yang di NU, kemudian di Muhammadiyah dan lain-lainnya, ayat yang tepat untuk dalam kancah ini adalah dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96 itu, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatim minas sama wal ardi. Jadi sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Nah, kalau kita ingkar, maka sebaliknya yang terjadi pada kita. Maka keseimbangan alam ini harus kita jaga. Kalau keseimbangan ini dalam bentuk fisikal, ya kan, yang akan dikerjakan fisikal semua ini kan, menjaga misalnya mengurangi konsumsi energi fisikal, ya kan, kemudian mengurangi penggunaan plastik fisikal semuanya, kemudian memilih transportasi yang ramah lingkungan fisikal semuanya. Mungkin alternatifnya bisa jalan kaki sambil sport, ya, kemudian menggunakan sepeda, kemudian memikirkan bagaimana menggunakan produk-produk yang bisa daur ulang, itu fisikal semuanya. Kemudian menghemat mandi dan sebagainya, ya kan, itu fisikal semuanya. Tapi yang lebih menjadi titik tekan kita ini adalah keseimbangan bukan hanya fisikal saja, tapi kejiwaan. Nah, lintas iman ini memberikan solusi bahwa bumi kita, bahwa kehidupan kita ini bukan hanya didiami oleh Muslim saja, tapi didiami oleh saudara-saudara kita yang bukan Muslim. Nah, ini harus menjadi kesepakatan bersama. Ini harus ada semacam rekomendasi yang kuat, ya. Nah, wawasan ekologis yang akan kita bahas dan yang akan kalian praktekkan, ya. Saya pikir ada 6 yang perlu saya sampaikan, tapi saya memilih makanan yang diproduksi secara berkelanjutan. Saya termasuk dalam pelaku ini, kemudian seolah-olah didegradasi oleh kebijakan pemerintah. Saya kasih contoh, ya. Kalau di Sri Lanka itu ada Ministry of Coconuts, ada menteri khusus tentang kelapa, ya kan? Kalau di Indonesia ini kelapa ini di dalam Kementerian Pertanian disubkan lagi. Jadi apakah saya tidak juga paham tuh di semacam tingkat direktur yang mengelola kelapa. Bagaimana kebijakan kelapa itu bisa kuat? Contoh, ya, ini mungkin tidak pernah kita rasakan dan kalian tidak pernah merasakan ini. Saya mengalami, ya, sebagai usahawan yang terdegradasi oleh kebijakan pemerintah, ya kan? Saya ambil contoh misalnya, ketika kelapa itu dipetik, maka akan terurailah produk kelapa itu menjadi sabutnya, menjadi tempurungnya, kemudian menjadi airnya, kemudian menjadi dagingnya, dan daging itu yang kita gunakan untuk bikin rendang dan sebagainya, kita gunakan untuk minyak. Bahkan dalam CK ini sebenarnya kita memikirkan jangan sampai kita bicara dengan bahan-bahan karbon yang panjang.
bahan-bahan karbon yang panjang termasuklah minyak makan. Minyak makan yang rantai karbon yang panjang itu tentu akan berproses panjang juga dalam tubuh kita. Ya, satu itu. Nanti kalian bisa baca-baca literaturnya. Yang kedua, kita makan mie ya, makan mie, entah itu mie yang sekarang dibuat bakso, kemudian mie putih, mie kuning itu. Sekarang itu, mohon maaf, hampir itu menggunakan pengawet. Nah, ada bahan alami yang cukup tahan bisa 1 minggu dan aman dikonsumsi, itu adalah turunan dari tempurung kelapa yang dihidrolasi, jadi hidrolisa. Ya kan? Ketika dia menjadi ter, atasnya ter itu adalah karbon cairnya, asap cairnya. Asap cair itu boleh digunakan untuk pengawet. Nah, itu kalau dicampurkan dengan mie-nya enak dimakan, kemudian dia aman untuk kita. Bahkan dalam kondisi berat saja, diminum 7 botol nggak mati kita itu. Nah, ini juga harus kalian dalami lebih dalam lagi. Harus seperti ini. Ini kebijakan pemerintah, ini nggak jalan bareng ini. Saya pikir Kak Lisa, Kak Sinta, harus ada rekomendasi yang kuat untuk menghidupkan dan ekosistem yang dihidupkan ini akan membuat mata rantai ekonomi baru. Ini pasti. Yang kedua, tempurung kelapa yang dihidrolisa yang menghasilkan asap cair tadi, proses karbonisasinya itu sangat bagus sekali. Dan ketika menjadi arang tempurung itu nilai hole lubang-lubang porosity-nya ya. Saya praktisi di bidang ini deh. Lubang absorben dia itu sangat mudah sekali untuk menjadi arang aktif. Nah, di tahun 2009 ke bawah itu perusahaan karbon aktif di kota Pontianak, Kalimantan Barat itu bertumbangan. Kalau saya home industrinya, satu-satunya home industri arang aktif. Mungkin kalian baru dengar kata-kata arang aktif sekarang kali ya. Pernah dengar ya? Untuk menghilangkan bau mobil itu yang ada gajah itu pakai arang aktif tuh. Iya, kulkas. Iya, kulkas yang bau yang kurang sedap. Ya, tahu kan? Nah, arang aktif itu banyak sekali penggunaannya di dunia industri. Bisa menghilangkan bau, termasuk menghilangkan bau racun dan sebagainya. Nah, industri arang aktif itu di kota Pontianak yang saya ingat pertama ada Daiti Karbon, Sinam Jaya, Nawa Perkasa, 3 tumbang semuanya. Termasuk home industri yang saya miliki. Paling jago arang aktif ini digunakan untuk recycling emas. Jadi kalau tambang yang ada di Kalimantan Barat yang merusak alam itu, baiknya disirkulasi menggunakan arang aktif. Saya dulu tukang suplai arang aktif untuk pabrik untuk tambang emas yang ada di Pasak Kayu, Bengkayang. Karena kebijakan pemerintah, kelapa ini nggak bisa tumbuh hidup. Karena pemerintah nggak mau gunakan barang ini untuk sebagai pengawet. Yang mudah saja ya, kalau pemerintah konsen saja dengan depot-depot air minum itu saja. Itu coba cek. Depot air minum itu dia masukkan karbon aktif itu ketika dia pertama dia buka depot itu, dan sampai sekarang nggak terkontrol. Akhirnya ganti filter saja dia. Kalau itu saja jalan, industri yang saya sebutkan tadi, industri arang aktif di Kalimantan Barat hidup. Betapa banyak rantai sistem ekonomi kehidupan yang lainnya bisa hidup. Sekarang bagaimana nestapa kelapa ini digantikan dengan kelapa sawit yang begitu bombardir. Tapi bagaimana rantai karbonnya yang dihasilkan dari minyak sawit gitu. Bahkan CK ini juga memikirkan bagaimana panjangnya rantai karbon itu. Mungkin itu sebagai mungkin menambah wawasan buat kalian. Hal-hal yang kayak gini nih CK juga harus peduli ya. Jadi pemerintah, kemudian saya sering bicara dengan untuk yang kontrol obat apa namanya? BPOM. Iya. Hal-hal seperti ini dihidupkan. Coba nanti lihat
Tapi ya mudah-mudahan suara kita didengar ya, karena lintas iman. Karena ini adalah, itulah saya bilang bukan hanya fisikal saja, tapi bagaimana kita sama-sama yang punya tanggung jawab dan tanggung jawab keagamaan yang tinggi ini, sehingga ini bisa dapat kita laksanakan bersama-sama. Saya pikir ada 3 poin ya ketika kita melakukan SEKA ini. Yang pertama, kita berusaha untuk konsisten kalau Islam itu dengan hukum Allah. Kalau di luar Islam dia menamakan dengan sunatullah atau hukum-hukum alam. Itu saja dikondisikan. Kita makan tentu tidak mau menggunakan bahan-bahan makan yang pengawet, tapi gunakanlah bahan makanan dari alam. Bisa diawetkan tapi juga dengan dari alam juga yang saya bilang tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat yang memilih rasa sosial, dan ini akan terjadi rasa sosial dan solidaritas yang tinggi. Mari kita pikirkan sama-sama. Untuk makan saja di badan kita, kita harus pikirkan sama-sama. Maukah kita makan borak atau ikan asin yang diasinkan? Apa itu aman dari pengawetan? Yang aman itu menggunakan asap cair. Saya bilang 7 botol kalian minum nggak mati. Kalau nggak percaya diminum ya, 7 botol. Tapi ngeri-ngeri juga 7 botol. Yang kedua, kita melakukan ini agar kita memiliki rasa kontrol diri yang tinggi. Mari kita kontrol. Bukan hanya kita mendapatkan teori, tapi bagaimana nanti pihak gereja juga, Muhammadiyah juga, NU juga kontrol yang aplikasi di lapangan itu. Itu penting itu, ya. Jadi bukan hanya dapat teori. Nah, untuk lebih tajamnya, saya pikir ini perlu disuarakan. Tapi berulang-ulang, nggak bisa sekali jalan kan? Kalau sekali jalan senyap dia. Ibarat kapas ya, kena terpaan angin, melambung sana, angin diam lagi. Maka dihembuskan kapas itu, dihembuskan suara itu, biar kedengaran di mana-mana. Yang kedua, aktualisasikan itu. Dengan aktualisasinya artinya disuarakan. Kemudian ada action, misalnya ya, kalian kunjungi yang saya sebutkan tadi, tempat pembuatan mie. Kalian kunjungi tempat-tempat air minum. Tapi tentu libatkan pihak pemerintah. Kalau kita tidak melakukannya sendiri dengan cara itu, tapi kan ini kan membangun soliditas, membangun kebersamaan yang tinggi untuk melakukan ini. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan SEKA sekolah Eko Bhinneka ini betul-betul bisa menjadi suara ya untuk masyarakat Kalimantan Barat, khususnya tentang hal-hal yang hal-hal itu hal kecil ya, yang oleh kebijakan pemerintah pun terdegradasi dengan sendirinya. Bayangkan perusahaan 3 besar. Kalau saya home industry nggak apa-apa, tapi home industry saya sudah 22 karyawan. Yang besar-besar IT Karbon itu grup-grup lautan luas itu semuanya. Nawa Perkasa, Sinam Jaya, harus hengkang, harus mati di kandang padi. Itu dia. Artinya di kandang tempat kesuburan itu sendiri begitu. Mungkin ini, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menyemangati dan SEKA tetap eksis dan bisa menyuarakan hal yang minimal yang saya sebutkan tadi. Tentu banyak hal lagi ya yang tidak mungkin dibahas dalam pengantar pembukaan ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kehilapan dan kealpaan. Sekaligus saya membuka SEKA ini dengan sama-sama kita melapaskan Bismillahirrahmanirrahim. SEKA sekolah Eko Bhinneka Muhammadiyah, Kadin Kerukunan dan Lingkungan Eko Bhinneka Muhammadiyah Kalimantan Barat, Pontianak, Sabtu, Ahad 22-23 Juli 2023 resmi dibuka. Terima kasih. Nasrullah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.